Kembali bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Petang. Saya masih bersama dengan Pak Anton Carlian, Bung Ferry Amsari dan juga Pak Abdul Ghafur di dialog kita petang ini. Saya tadi terpotong, kemudian juga penanganan proses hukum ajakan demo, kemudian juga ada dugaan penghasutan, mana yang kemudian harus diperhatikan, harus benar-benar diteliti, dilakukan dengan hati-hati agar polisi kemudian tidak salah, dan juga bagaimana kemudian polisi bisa membuktikan delik-delik ini, Pak Anton. Memang delik-delik ini harus dibuktikan baik secara tutur kata maupun perbuatan. Seperti tadi penghasutan. Apakah benar ada kata-kata penghasutan? Nanti harus dikedepankan ahli bahasa. Dan memang berdasarkan teori kausa harus ada sebab dan harus ada akibat. Nah, mungkin di sini salah satu alasan kenapa polisi menetapkan D. Laras, mungkin karena ada kata-kata yang mengajak untuk membakar. Penyampaian aspirasi itu ada aturan-aturan tertentu. Tidak boleh menyampaikan aspirasi dengan mengajak untuk membakar. Dan ketika itu pun juga dianggap sebagai sebuah, boleh tidak mengajak untuk menyampaikan aspirasi. Untuk penyampaian aspirasi pun juga kan ada ketentuan, ada aturan, harus memberi pemberitahuan berapa banyaknya. Nah, dalam situasi yang sudah cukup ya kacau ini, nah kalau disebarkan begitu saja ini kan cukup berbahaya bagi keamanan dan ketertiban. Nah, adik-adik mahasiswa yang memang menyampaikan aspirasi kan dikawal jelas. Jadi boleh sangat dijunjung tinggi penyampaian pendapat, tetapi ada juga aturan-aturan yang memang harus ditaati oleh kita bersama. Tidak enak odile dewe, oh ini aspirasi. Kita tahan sampai di situ, Pak Anton. Saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry, Anda ada respons, Anda melihat ada dugaan pelanggaran HAM dalam penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam kasus ini? Ya, pelanggaran HAM, pelanggaran konstitusional ya. Kausalitas itu kan juga harus logis ya, Pak Anton. Misalnya, apakah mungkin pelaku membakar sesuatu karena apa yang dia tonton di medsosnya Mbak Laras? Bagaimana Bapak bisa membuktikan bahwa pelaku pembakaran melakukan tindakan karena menonton media sosial Mbak Laras, uang pelakunya belum tertangkap? Bagaimana kemudian bisa dibuktikan bahwa orang-orang turun ke lapangan itu karena Mbak Laras? Emang mereka saling memfollow akun media sosial masing-masing? Dari mana kemudian para penegak hukum kemudian membangun logika itu? Jangan-jangan ini semua logika imajiner saja yang kemudian menurut saya tidak terlalu tepat untuk kemudian menuduh seseorang. Jadi sekarang aparat malah sedang mencari-cari kesalahan orang, mencari pelaku yang kemudian enak dikambing hitamkan begitu ya. Padahal tidak terdapat logika yang benar. Prinsipnya apapun proses penegakan hukum yang mau ditegakkan, penghormatan terhadap konstitusi harus dijunjung tinggi. Tidak boleh terburu-buru ya, asal main tangkap, asal ada yang bersalah, asal ada kambing hitamnya. Sepanjang tidak runut logikanya, unsur yang akan mau dibuktikan nanti itu akan berantakan menurut saya. Pak Anton, logika imajiner kemudian juga mencari-cari kambing hitam. Saya kira boleh saja berkata demikian, tetapi yang jelas bahwa Indonesia ini sudah kehilangan kerugian material dan imaterial itu, kalau material hampir 900 M. Dan ketika terjadinya satu penyampaian aspirasi yang mengakibatkan kerusakan, sesuai dengan perintah daripada pimpinan kita tertinggi pun juga agar diusut secara tuntas dan dicari dalangnya. Nah, apakah ini hubungan kausa ini ada hubungannya atau tidak? Silahkan nanti hukum yang menilai, masyarakat yang menilai. Ketika ada satu akun yang mengajak agar membakar, kemudian terjadi pembakaran di lapangan, nah apakah itu ada hubungannya atau tidak? Silahkan nanti kita buktikan secara hukum di pengadilan. Saya mau ke Bung Ferry. Mbak Maido. Bung Ferry.
Bung Ferry, Ya, saya mau betul. ke poin soal desakan. Ada desakan kemudian untuk membebaskan mereka yang dituding jadi provokator. Beralasankah desakan ini? Ya, alasan itu sangat masuk akal karena pihak kepolisian harus menjelaskan dulu seseorang itu dituduh melakukan kegiatan penghasutan itu karena apa? Siapa yang dihasut dan karena apa mereka melakukan tindakan dari yang menghasut. Ini kan tidak sinkron ya, bukti-bukti belum bertemu, orang yang membakarnya seperti apa, apakah dia terhasut karena medsosnya Mbak Laras, lalu Tapi sudah kemudian dia ditangkap. dituduh sedemikian rupa, ya sudah main ditangkap saja. Tidak bisa bahasa yang digunakan kita tunggu pengadilan. Loh, sebelum masuk ke pengadilan, Harus ada untuk bukti-bukti ya. menuduh seseorang kan harus ada 2 alat bukti yang cukup ya, yang betul-betul beralasan orang ini bersalah. Oke. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang terhasut, ada orang yang menghasut, tetapi tidak ada orang yang terhasut. Kalau kaitannya dengan media sosial, apakah yang terhasut memfollow Mbak Laras atau dia menonton? Oke, Bagaimana? tahan dia sampai di situ, menonton sesuatu? Bang Ferry. Pak Abdul Ghafur, apa yang kemudian Anda akan perjuangkan? Bagaimana perjuangan Anda untuk klien Anda? Iya, jadi Pak Anton sama Mas Ferry, saya ingin memberikan catatan terhadap 2 hal. Yang pertama dari sisi hukum formil, pidana formil, ini proses penetapan tersangka sampai kemudian perintah penangkapan dan penahanan itu nggak sesuai dengan prosedur KUHAP. Oke. Jadi pada saat LP dibuka itu tidak pernah ada tahap penyelidikan. Ya, seharusnya kan ada tahap penyelidikan dulu, kemudian terlapor memberikan klarifikasi, kemudian setelah itu ditentukan kalau ada peristiwa pidananya, baru naik tahap penyidikan. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan penyelidikan dan tidak pernah dimintai klarifikasi. Tiba-tiba sudah datang penyidik Baris Krim Polri membawa Apa kata surat polisi, perintah Pak, saat itu? penangkapan. Pada saat penangkapan? Apa kata Ya, polisi pada saat penangkapan? Pada saat kami mendampingi Mbak Laras itu kami bertanya kok kenapa tidak dilakukan klarifikasi pada tahap penyelidikan. Kata polisi bahwa ini suatu keadaan yang genting. Saya ingin memberi catatan di sini Pak Anton. Keadaan genting itu tidak bisa kemudian kita menabrak hukum acara kita ya. Kita ini negara hukum, jadi semua harus berdasarkan hukum. Itu dari sisi hukum formil. Kemudian dari sisi hukum pidana material, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi, Bang Ferry tadi, bahwa ini harus bisa dibuktikan dulu karena pernyataan Mbak Laras terkait dengan kata-kata membakar gedung Mabes Polri itu tidak pernah terjadi dampak apapun. Ya, kalau ada yang menghasut pembakaran kemudian terhadap gedung-gedung lain atau fasilitas publik, barangkali ada ketersambungannya atau ada asas kausalitasnya gitu. Tapi terhadap Mbak Laras, ini Mbak Laras hanya membuat satu story Instagram kemudian diviralkan oleh orang yang kita juga nggak tahu, oleh akun-akun yang nggak jelas. Kemudian tidak pernah ada peristiwa pembakaran terhadap gedung Mabes Polri. Tetapi oleh penyidik ini dirumuskan sebagai suatu tindak pidana atau dugaan tindak pidana. Menurut kami kan harus terpenuhi dulu unsur-unsur tindak pidananya gitu. Kita bicara delik material ya, ini bukan delik formil. Penghasutan itu harus jelas antara 3 unsur utama, siapa yang menghasut, siapa yang terhasut, dan harus ada akibat nyata, akibat konkret dari suatu penghasutan itu. Kalaupun memang Mbak Laras menyampaikan kata-kata bakar gedung Mabes Polri, itu bisa jadi berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, itu hanya ungkapan kekecewaan yang spontan dan tidak diikuti oleh aksi massa, tidak diikuti oleh mobilisasi massa. Dan Mbak Laras ini ingat loh ya, dia bukan demonstran, dia tidak terlibat di dalam aksi-aksi anarkis, aksi-aksi lapangan. Hanya seorang profesional bekerja di lembaga internasional, tapi kemudian pada saat momen Pak Anton, bagaimana Anda menjawab tudingan dari salah satu orang yang ditangkap, kemudian juga ada tudingan cacat prosedur, kemudian juga pembuktian soal penghasutannya? Baik, justru di sini apapun juga tadi penyampaian aspirasi itu apapun juga alasannya tidak boleh melakukan satu ajakan yang bersifat pembakaran. Nah, apakah ini berhasil atau tidak? Misalkan sekarang, maaf saja, ada di akun yang mengajak untuk membakar rumah Pak Abdul Ghafur. Nah, kemudian tidak terjadi. Tidak terjadi itu karena apa? Itu mungkin saja karena di Mabes Polri saat itu ya penjagaannya tidak bisa ditembus. Nah, kemudian juga masalah cacat prosedur hukum, saya kira di era
keterbukaan zaman sekarang ini tidak mungkin istilahnya tanpa adanya dua alat bukti yang sah, Polri melakukan suatu upaya-upaya yang sangat-sangat bertentangan dengan hukum. Karena kalau memang dikatakan misalkan ada kekurangan-kekurangan, mari kita juga selesaikan berdasarkan ranah hukum, yaitu adanya pra-peradilan. Silahkan, kan di sana bukan anggota Polri, tapi pihak-pihak pengadilan yang akan mengadili apakah benar tindakan Polri ini tidak sesuai dengan hukum, baik dalam persangkaan maupun dalam sisi Pak Abdul Ghafur, tantangan pra-peradilan akan diambilkah oleh klien Anda? Lewat pra-peradilan. Pak Anton, begini, saya kira ini bukan soal isu pra-peradilan ya, tetapi ini soal kehati-hatian dan profesionalisme Mabes Polri, apalagi ini lembaga Mabes Polri ya, yang tentu ini kita harapkan dalam melakukan penegakan hukum itu kan harus sesuai dengan due process of law. Kita bukan soal ini suatu keadaan genting, negara dalam keadaan genting. Memangnya keadaan genting itu seperti apa sih? Kalau memang mereka tidak ditangkap, terus negara ini bubar. Kalau memang mereka tidak ditangkap, terus aksi demo itu makin meluas dan merusak Indonesia. Apalagi kemudian nanti terjadi tindak pidana makar seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, saya kira itu tidak tepat ya. Seharusnya dalam melakukan suatu kegiatan penegakan hukum ya, penyidik itu harus berpedoman pada KUHP. Karena KUHP itulah rules untuk memberikan batas-batas terhadap penyidik supaya jangan melampaui kewenangan. Hukum formil atau hukum acara pidana itu kan tujuannya itu pokoknya. Supaya penyidik itu di dalam menegakkan hukum ya, itu tidak boleh melampaui kewenangan. Tidak boleh menabrak hukum acara. Tidak boleh kemudian atas nama tadi mengekang kebebasan atau atas suatu keadaan genting terus menerima LP tanpa prosedur penyelidikan langsung menetapkan tersangka. Saya kira ini kita mundur ini penegakan hukumnya. Ini bukan lagi negara respons hukum Anda, yang Bung sesuai Ferry. dengan KUHP gitu. Ya, saya pikir terasa sekali ya di kasus Del Pedro, Mbak Laras, teman-teman aparat kepolisian sedang mengada-ada saja. Menurut saya misalnya dinyatakan bahwa ini keadaan genting. Padahal yang menentukan keadaan genting bukan kepolisian. Ada presiden di dalamnya itu. Dan kita ketahui tidak ada tuh pernyataan presiden soal keadaan genting. Baik itu nanti berupa darurat sipil maupun darurat militer ketika aksi berlangsung. Jadi itu sama sekali tidak dibenarkan. Perlu juga diperhatikan sebelum bicara KUHP, kita perhatikan hak konstitusional orang. Misalnya di pasal 28D bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil. Adil nggak kalau setiap satu orang ketika dia menyatakan bakar atau lawan gitu ya, lalu dia dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penghasutan. Padahal kalau Pak Anton perhatikan di media sosial banyak tuh jutaan orang ngomong itu semua gitu ya. Nah, bagi saya tidak bisa juga kemudian dicarikan orang yang kemudian mudah untuk ditangkap lalu dia ditudingkan dia melakukan tindakan yang menimbulkan keributan itu. Jadi juga harus beralasan. Nah, soal alat bukti misalnya, tadi Pak Anton mengatakan harus ada alat bukti yang sah. Ini bukan alat bukti yang sah saja, tapi alat bukti yang cukup gitu ya. Cukup untuk menuding orang bahwa dialah memberikan penghasutan. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian alat buktinya hanya pernyataan di media sosial, sementara orang yang terhasutnya tidak pernah ketemu, bagaimana itu ceritanya orang dituding telah melakukan penghasutan? Bisa saja Pak Anton mengeluarkan pernyataan yang sangat bombastis ya, bakar parlemen. Tapi yang dibakarnya tempat yang lain tidak ada hubungan sama sekali. Kalau kemudian ada dibakar tempat yang kemudian berkaitan dengan itu belum tentu juga karena antara yang disampaikan dengan yang dilakukan oleh penghasut berbeda. Nah, makanya paling penting ditemukan dulu pelaku pembakarannya. Sehingga baru bisa ditemukan diinterogasi apakah dia melakukan tindakan itu karena terhasut Mbak Laras, terhasut Del Pedro atau tidak. Jadi pertanyaannya
Ini belum bertemu kok kemudian polisi sudah menetapkan tersangka. Jadi mestinya alat bukti yang cukup itu betul-betul bisa mengarahkan seseorang Oke. sebagai pelaku tindak pidana. Kalau tidak, itu Oke. negara bermain asal saja Oke. dalam menegakkan Terakhir, saya mau ke hukum Pak Anton. formilnya. Pak Anton, bagaimana kemudian Anda menjawab keberatan-keberatan dari Bung Ferry dan juga kuasa hukum dari Laras Faizati? Kemudian juga agar polisi bisa bekerja maksimal dan juga transparan dalam mengungkap kasus ini. Terus saya setuju bahwa polisi harus bertindak transparan. Namun di dalam hal ini sesuai dengan KUHP, salah satu alat kontrol hukum itu ya saat ini karena sedang berjalan proses hukum ya lewat pra-peradilan. Mau lewat jalur yang mana kira-kira yang harus ditempuh? Karena ini Nunggu pra-peradilan dulu, Pak. Sudah Kasihan berjalan. Pak Nah, Anton, ini saya pikir kasihan dong rakyat Pak Anton kalau semua jawaban aparat penegak hukum. Oke, tahan dulu Bung Ferry. Mungkin kita kasih kesempatan saya untuk berbicara. Nah, ini justru ya inilah yang diatur oleh KUHP kita. Nah, masalah dua alat bukti apakah lewat penyelidikan dan penyidikan tentu saja sudah ada di dalam juknis. Ketika sudah ditemukan dua alat bukti yang sah dan sudah digelar, itu pasti itu bisa langsung ke penyidikan. Dan saya juga setuju bahwa untuk alasan genting itu tidak ada. Nah, kalau memang polisi mengatakan bahwa alasan situasi genting Oke, ini baik, kita sudah tangkap poinnya. bagaimana itu. Dan juga kalau juga mungkin ada dari Bung Ferry tadi ada akun-akun lain yang mengajak dalam menyampaikan aspirasi harus membakar, tolong sampaikan kepada pihak Polri. Oke. Sehingga di sini pihak Polri pun juga nanti akan mengusut gitu. Jangan Polisi hanya dengan penangkapan ini sudah yakin hanya ya punya bukti-bukti begitu ya. Bung Ferry terakhir dari Anda. Ya, seperti ini ya, yang paling penting itu polisi dan aparat penegak hukum tidak asal ya. Dan tidak boleh polisi cuma mengatakan tempuh jalur hukum pra-peradilan. Loh kan harusnya orang juga diberikan haknya. Kenapa dia dituding, apa alasannya, apa buktinya. Disampaikan secara terbuka kepada publik ya. Kan polisi punya hak ya untuk menyampaikan apa yang dia rasa benar. Tetapi publik juga punya hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya ditudingkan. Waktu kita terbatas. Kami. Bung Ferry, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan juga atas dialog hari ini. Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat, kemudian juga Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, dan juga Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum dari Laras Faizati. Sehat selalu Bapak-Bapak. Merespons tuntutan 17+8, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Marinir Freddy Ardiansah menegaskan TNI menghormati supremasi sipil. Informasi lebih lengkapnya hadir usai jeda.